Oke, jadi ini merupakan pertemuan ketiga kita ya, dan materi kita untuk hari ini adalah manusia dan peradaban. Nah, untuk slide kedua ini, kalian bisa lihat tentang bagaimana sih sebenarnya hakikat dari peradaban itu ya. Jadi definisi peradaban. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, itu peradaban berasal dari kata adab ya, yang diartikan sebagai kesopanan. Bisa juga diartikan sebagai budi pekerti yang luhur, kemudian berakhlak mulia, serta sifat yang semacam itu ya. Jadi kalau misalnya indikator penyebutan dari peradaban ini itu bisa dilihat pada wujud budaya yang telah memasuki level tinggi atau mulia tersebut ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hakikat peradaban di sini, apabila melihat pada sifatnya atau wujudnya, maka penyebutannya ini itu bisa dilihat dari bagaimana tingkat akhlak mereka ya. Jadi bagaimana tingkat kesopanan mereka, kemudian tingkat budi pekerti mereka, itu salah satu indikatornya dilihat dari menentukan peradaban itu bagus atau tidak ya. Jadi penggunaan istilah peradaban ini itu biasa digunakan untuk menunjukkan pendapat atau penilaian terhadap suatu kebudayaan dan perkembangannya. Jadi kalau kita berbicara tentang peradaban, kan pada awalnya kan budaya yang berkembang menjadi peradaban. Nah, kita mau lihat sebenarnya peradabannya itu bagus atau tidak. Itu bisa dilihat dari kesopanannya, kemudian budi pekertinya, kemudian akhlaknya dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, begini kan biasanya kan yang salah kaprah itu peradaban kan biasanya diidentifikasikan dengan kemajuan teknologi ya. Biasanya orang mengatakan bahwa peradabannya bagus karena kemajuan teknologinya bagus pada zaman itu. Tetapi kalau kita melihat atau merujuk kata peradaban itu sendiri, itu kan berasal dari kata adab tadi ya. Jadi kata utamanya adab. Indikatornya itu bagaimana sifatnya di situ. Jadi yang paling pertama dilihat ketika melihat tingkat peradaban sebuah budaya ya, tingkat peradaban sebuah kota atau yang lain semacamnya itu yang paling awal dilihat itu adalah karakter daripada budaya yang dimiliki oleh kota tersebut. Misalnya pada zaman tersebut karakternya bagaimana, karakter orang-orang di situ bagaimana, karakter budaya di situ bagaimana. Bukan melihat pada langsung pada kemajuan teknologinya. Kemajuan teknologi itu memang mendukung, tetapi dia nomor kesekian, bukan nomor pertama. Yang paling utama itu tadi adalah karakter budayanya ya. Jadi adjektifnya, sifat-sifat orang di situ. Seperti itu. Kalau kalian lihat pada slide ketiganya, itu masih terkait dengan hakikat peradaban ya. Jadi ada salah satu pendapat di sini dalam bukunya Samuel Huntington ya, The Class of Civilization. Dia menyebutkan bahwa the highest social grouping of people and the broadest level of cultural identity, people have a short and which distinguish humans from the other species. Ya, jadi itu pendapatnya Samuel Huntington ya dalam bukunya pada tahun 2011. Nah, dari situ kita bisa mendefinisikan sebenarnya peradaban itu bagaimana sih. Kalau dia mengatakan bahwa the highest social grouping ya, jadi kelompok sosial yang lebih tinggi itu of people and the broadest level of culture. Jadi bisa diidentifikasi dari bagaimana tingkat kebudayaan seseorang. Jadi bagaimana tingkatnya di sini kebudayaannya itu salah satu indikatornya tadi bahwa bagaimana karakter budayanya. Yang paling penting di sini karakter budaya orang-orang di situ, bagaimana adabnya di situ. Jadi sesuai dengan pernyataan yang di slide kedua tadi itu sama ya, bahwa indikator yang paling utama tadi adalah karakternya, adabnya, bukan kita langsung merujuk pada bagaimana kemajuan teknologinya ya, seperti itu. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa kebudayaan yang telah mencapai pada taraf peradaban itu bisa dilihat dari pendukung masyarakatnya yang tercermin dari faktor-faktor yang telah disebutkan tadi. Faktor-faktor yang disebutkan tadi itu yang sudah saya sebutkan itu adalah indikatornya adalah karakter ya. Yang paling utama di sini karakter. Kalau kita berbicara tentang peradaban suatu kota atau suatu kampung, budaya suatu kampung, yang paling utama dilihat itu adalah bagaimana karakter orang-orang di situ. Dan karakternya ini itu akan membangun budaya di situ. Nah, budaya inilah nanti membangun bagaimana peradaban di situ ya. Jadi bukan langsung dilihat
kemajuan teknologi daripada kota tersebut segini, kemudian bagaimana tingkat teknologinya, dia sudah mencapai segini dan sebagainya ya. Bukan langsung seperti itu, tetapi karakternya ya, karakter yang paling utama di sini dilihat bagaimana karakter kota tersebut membangun wilayahnya, bagaimana karakter orang-orang di situ, apakah baik, ramah dan lain sebagainya ya. Jadi bukan langsung pada kemajuan teknologi dari kota tersebut ya, seperti itu. Masuk slide keempat ya, ini masih terkait dengan hakikat peradaban ya. Jadi kalau kalian lihat pada slide-nya bahwa setiap masyarakat atau bangsa itu memiliki kebudayaan, namun tidak semuanya dapat dikatakan telah memiliki peradaban ya. Jadi dapat digarisbawahi di sini bahwa semua masyarakat itu pasti memiliki budaya, tetapi budaya tersebut itu tidak pasti melahirkan peradaban ya, belum tentu. Karena misalnya di sini salah satu indikator yang berpengaruh adalah waktu ya. Karena untuk berubahnya suatu kebudayaan menjadi peradaban itu membutuhkan waktu ya. Contohnya seperti ini. Kalau di Makassar sendiri kan itu, bukan di Makassar ya, di Bugis ya, di suku di Bugis itu ada istilahnya uang panai ya. Uang panai itu ketika seorang laki-laki akan memberikan mahar kepada seorang perempuan untuk menikah. Dan dalam di Indonesia itu dikenal bahwa uang panai daripada suku Bugis itu, salah satunya Makassar, itu memang cukup tinggi ya, cukup tinggi di Indonesia, dan itu sudah menjadi budaya di Indonesia, budaya di suku Bugis, tetapi belum tentu menjadi peradaban, itu baru menjadi sebuah budaya tetapi belum menjadi peradaban ya. Jadi yang paling pokok di sini harus kalian ketahui bahwa belum tentu kebudayaan itu pasti melahirkan peradaban, karena adanya indikator tadi, indikator waktu yang mempengaruhi kebudayaan menjadi peradaban ya. Nah, kemudian di sini level peradaban hanya dimiliki oleh masyarakat tertentu yang telah mencapai pada kemajuan tertentu yang bisa dicirikan oleh tingkat pengetahuannya, teknologi, seni yang biasa disingkat dengan IPTEX ya. Jadi kita melihat lagi bagaimana indikator yang lain ya. Jadi indikator yang pertama tadi itu kan karakternya. Nah, indikator selanjutnya itu dilihat dari bagaimana penguasaan tingkat pengetahuannya, kemudian teknologi dan seni ya. Jadi itu indikator kedua. Jadi untuk menentukan peradaban suatu kota itu maju atau tidak, yang pertama tadi itu adalah karakternya ya. Kalau karakternya bagus, kita lihat lagi indikator selanjutnya, yaitu bagaimana penguasaan teknologinya, kemudian penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan seni ya. Dan bahkan ada suatu zaman di mana ada sebuah peradaban, itu rumah-rumah itu kan ada sebuah gunung ya. Jadi bukan seperti sekarang yang sudah menggunakan kayu. Pada zaman dulu itu ada sebuah peradaban di mana orang-orang itu membangun rumah dari gunung ya. Jadi gunung batu itu ya, jadi gunung batu dipahat, kemudian dibuat menjadi sebuah tempat tinggal ya. Jadi orang-orang tinggal di situ. Jadi gunung-gunung tadi itu dipahat, kemudian orang-orang tinggal di situ. Itu sudah menjadi peradaban ya. Dan pada zaman itu kan merupakan suatu budaya. Jadi budaya orang di situ membuat rumah dipahat dari batu, kemudian mereka tinggal di situ. Dan lama kelamaan karena indikator waktu-waktu yang semakin berjalan semakin lama, maka melahirkanlah peradaban ya. Dan itu salah satu peradaban yang terkenal di dunia. Nah, penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan seni merupakan salah satu indikator peradaban ya. Jadi itu tadi saya sebutkan bahwa indikator yang kedua yang menentukan peradaban itu adalah tadi penguasaan teknologi, kemudian ilmu pengetahuan dan seni ya. Selain yang indikator paling pertama itu tadi adalah karakternya ya, seperti itu. Kita ke slide berikutnya ya, slide kelima. Ini tentang bagaimana dinamika peradaban global. Jadi kalau kalian lihat pada slide-nya, bahwa peradaban lahir itu dari tanggapan manusia dengan segenap daya dan upaya, dan dengan akalnya itu bagaimana mereka menghadapi dan menaklukkan serta mengolah alam. Jadi peradaban ini itu tidak langsung muncul secara tiba-tiba. Peradaban ini lahir dari
bagaimana manusia membuat sebuah peradaban ya. Jadi manusia yang menjadi subjeknya di sini dan objeknya ini adalah peradaban. Jadi manusia sendirilah yang menentukan bagaimana peradabannya. Dan yang paling pokok di sini itu tadi yang saya sebutkan, indikator pertama adalah karakternya. Jadi karakter budaya yang dibangun oleh manusia-manusia di situ kemudian melahirkan bagaimana peradabannya ya. Kemudian indikator yang kedua itu bagaimana penguasaan ilmu pengetahuannya, kemudian teknologi serta seni yang dikuasai oleh manusia sehingga membangunlah sebuah peradaban. Kemudian indikator yang ketiga adalah waktu ya. Jadi waktu di sini salah satu juga yang paling menentukan karena untuk melahirkan sebuah peradaban ya. Jadi dari tadinya kebudayaan menjadi sebuah peradaban ya. Kan sebenarnya dari awalnya itu adalah kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan orang-orang di situ itu karena lama kelamaan menjadi sebuah budaya, kebudayaan. Kemudian karena waktu yang semakin berjalan memakan beberapa tahun, bahkan ratusan tahun, ribuan tahun, kemudian melahirkanlah peradaban. Nah, itu semua, itu yang membuat semua itu adalah manusia. Jadi manusia yang menciptakan peradaban ya, seperti itu. Nah, salah satu contohnya di sini kalau kalian lihat bahwa tantangan dan tanggapan yang dihadapi oleh manusia itu bisa dicontohkan seperti kemampuan manusia dalam mengelola alam seperti yang dilakukan oleh bangsa Jepang. Kenapa dicontohkan bangsa Jepang? Karena kalau di Jepang itu kan kita lihat lahan pertaniannya itu salah satunya memang kurang di sana. Karena selain dari negaranya yang memang kecil, di sana juga memang karena karakter wilayahnya di situ adalah gunung-gunung. Jadi untuk karakter perkebunannya dalam hal ini pertaniannya di situ itu memang kurang di sana. Nah, tantangannya di sini ini bagaimana warga Jepang di sana itu mengelola alamnya. Dan ternyata walaupun negaranya kecil dan karakter wilayahnya itu atau luas wilayahnya untuk dijadikan lahan pertanian itu sedikit, tetapi mereka mampu untuk memenuhi kebutuhannya dari hasil pertanian tersebut ya. Jadi mereka tidak lagi mengimpor bahan-bahan makanan dari luar, tetapi mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan daripada warga Jepang di sana itu dari hasil pertaniannya sendiri. Nah, itu merupakan suatu tantangan untuk warga Jepang ya. Dan memang itu merupakan kebiasaan dari awalnya, itu kebiasaan warga Jepang di sana. Kemudian lama kelamaan muncullah kebudayaan karena waktu yang mengurusnya ya. Jadi waktu yang semakin lama semakin berlalu maka muncullah kebudayaan. Kemudian lama kelamaan karena masih dipertahankan oleh warga Jepang cara mengelola lahan pertanian seperti ini, maka muncullah peradaban ya. Dan itu sudah berlangsung sangat lama, bukan cuma memakan puluhan tahun tapi sudah ratusan tahun ya. Jadi dari nenek moyang mereka yang melakukan hal tersebut kemudian diteruskan sampai dengan cucu cicitnya sampai sekarang, dan itu sudah melahirkan kebudayaan sampai dengan peradaban ya, seperti itu. Dan kalau kita berbicara contoh lainnya sebenarnya masih banyak lagi ya, dan ini hanya salah satu contoh bagaimana warga Jepang itu bisa mengelola alamnya dengan yang tadi tiga itu, indikator tiga tadi itu. Yang pertama, bagaimana karakter warga Jepang di sana, ternyata peradabannya bagus. Kemudian yang kedua, karakter ilmu pengetahuannya, bagaimana penguasaan ilmu pengetahuannya, teknologi dan seninya. Kan kita tahu bahwa warga Jepang itu penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuannya kan sangat bagus. Jadi pasti hal semacam itu pasti diterapkan untuk mengelola lahan pertaniannya ya. Kemudian indikator yang ketiga itu adalah waktu ya. Jadi waktu itu menjadi kunci di sini, bagaimana perubahan daripada kebiasaan awal warga Jepang kemudian menjadi kebudayaan dan yang seterusnya melahirkanlah peradaban ya, seperti itu. Keenam ini masih terkait dengan dinamika peradaban global ya. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana peradaban secara global, itu kan pasti peradaban sekarang itu pasti lebih maju, pasti sangat maju dibandingkan dengan peradaban yang dulu. Ya, salah satu contohnya di sini bahwa di era global dewasa ini hubungan antara manusia itu tidak terbatas dalam suatu wilayah negaranya saja, tetapi seorang akan dapat menjalin komunikasi dengan orang lain itu bisa dalam berbagai negara. Jadi bukan cuma meliput satu negara tetapi banyak negara, dan itu
bisa dilakukan dengan dalam waktu yang sangat cepat, dan itu salah satu memang dinamika peradaban global. Kalau mungkin hal semacam itu dulunya memang tidak bisa dilakukan ya, karena kemajuan teknologi tadi, indikator keduanya tadi yang paling utama adalah kemajuan teknologinya itu tidak semaju sekarang ya. Jadi dulu untuk melakukan hal semacam itu orang-orang harus pergi ke luar negeri untuk bisa berbicara dengan orang-orangnya ya. Ketika seorang konsultan mau berbicara dengan seorang yang ingin menjadi konselornya, itu mereka harus ke luar negeri terlebih dahulu untuk membahas hal tersebut. Tetapi zaman sekarang dengan dinamika peradaban global yang semakin maju dan didukung dengan indikator yang kedua tadi, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju, maka untuk melakukan hal-hal semacam itu cukup dalam waktu yang singkat saja, dan tidak perlu orang-orang lain ke luar negeri. Mereka cuma menggunakan internet dan lain sebagainya, mereka menggunakan chat, bisa menggunakan WA, FB dan lain sebagainya, dan mereka melakukan hal itu karena adanya tadi peradaban global yang semakin maju ya. Jadi faktor indikator yang paling penting di sini tadi adalah bagaimana penguasaan ilmu pengetahuannya dan penguasaan teknologinya ya. Nah, kalian lihat di slide juga bahwa tidak hanya perpindahan manusia antar negara pun dapat dilakukan dengan mudah. Jadi bukan cuma manusia yang berpindah dengan mudah, tetapi barang pun, uang pun bisa berpindah dengan sangat mudah ya. Orang-orang sekarang itu kalau mau belanja online-nya, itu mereka cukup belanja di situs-situs tertentu, situs-situs online yang disediakan, kemudian barangnya itu dari luar negeri ya. Tinggal beberapa hari maka barangnya langsung datang dari luar negeri. Dan ternyata itu kemajuan global semacam itu belum bisa dilakukan pada zaman dulu. Jadi untuk peradaban yang dulu-dulu itu susah untuk melakukan hal semacam itu. Butuh waktu yang sangat lama atau bahkan berbulan-bulan agar barang yang dikirim dari luar negeri untuk sampai di kita itu sampai ya. Beda dengan sekarang, kita cukup menunggu beberapa hari maka barang itu bisa dikirim dari luar negeri sampai kepada kita. Itu memang salah satu efek positif dari dinamika peradaban global ya, semacam itu, seperti itu. Oke, kita ke slide ke-7 ya. Ini terkait dengan dampak peradaban global ya. Kalau kalian lihat pada slide-nya bahwa ada beberapa efek daripada peradaban global ya. Jadi kita bahas dulu bagaimana efek positifnya. Sebentar untuk slide berikutnya kita bahas bagaimana dampak negatifnya ya. Jadi ini dulu dampak positifnya. Jadi ada 3 dampak positifnya di sini. Salah satu kemajuan dari peradaban global yaitu kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, orang-orang sekarang itu bisa berkomunikasi dengan lancar. Jadi bukan terbatas dalam negaranya saja, bukan terbatas dalam wilayahnya saja, tetapi bahkan sampai luar negeri orang-orang bisa melakukan komunikasi dengan cepat ya. Jadi bukan lagi zaman-zaman dahulu yang peradaban dulu yang orang mau berkomunikasi hanya menggunakan surat. Jadi misalnya kalian mahasiswa, kalau mungkin zaman-zaman dulu ada senior-senior kalian yang mengalami ya. Jadi waktu kuliah mereka harus kirim surat ya, mereka harus kirim surat ke orang tuanya, dan suratnya itu tidak 1 hari 2 hari sampai ya. Itu suratnya bisa saja sampai berminggu-minggu. Apalagi kalau misalnya kalian antar wilayah ya, jadi bukan dalam lingkup Sulawesi Selatan, maka otomatis surat kalian yang sampai ke orang tua kalian itu bukan memakan waktu yang lama ya, jadi bisa sampai berminggu-minggu. Tetapi dengan kemajuan peradaban global, salah satu efek positifnya itu bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kita itu bisa berjalan dengan lancar ya. Misalnya sekarang kalian mau menghubungi orang tua kalian, kalian tidak perlu lagi kirim-kirim surat ya, kalian tinggal chat orang tua kalian, dan saya yakin bahwa orang tua kalian itu pasti semuanya menggunakan HP sekarang, bahkan sudah menggunakan WA dan lain sebagainya, dan kalian tinggal chat orang tua kalian, mengabari kabar kalian terhadap orang tua kalian, dan dalam hitungan menit ya, jam, orang tua kalian sudah tahu bahwa kabar anaknya di Makassar yang kuliah di STKIP Pembangunan itu segini, itu seperti ini, kabarnya baik-baik saja ya. Itu salah satu efeknya, efek kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi ya.
Nah, kemudian yang kedua, itu kemudahan dalam berbagai bidang jasa seperti perpindahan barang, jasa, bahkan manusia. Ya, jadi salah satu kemudahannya lagi yaitu bagaimana perpindahan barang ya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi di slide sebelumnya, bahwa ketika orang mau menginginkan sesuatu dari luar negeri ya, jadi orang mau belanja di luar negeri, tetapi dia kalau misalnya dia ke luar negeri itu memakan ongkos yang atau biaya sewa perjalanan ke sana itu cukup mahal. Dia cukup tetapi zaman sekarang dengan adanya kemudian teknologi dan informasi, maka orang tinggal pesan ya. Jadi orang tinggal pesan di tempatnya dengan menggunakan situs-situs online untuk belanja online, maka barang yang dari luar negeri, misalnya dari Cina, itu bisa dikirimkan dalam waktu beberapa hari ya ke Indonesia sampai ke tempat kita. Beda dengan zaman dahulu yang memang untuk mendapatkan barang dari luar negeri itu kita membutuhkan waktu yang lama ya, walaupun memang bisa dikirimkan tetapi butuh waktu yang lama, butuh waktu bahkan sampai berbulan-bulan. Tetapi sampai sekarang dengan menggunakan situs-situs belanja online, orang sekarang lebih mudah karena kemajuan teknologi ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Jadi untuk mendapatkan informasi sekarang itu bisa dibilang sangat-sangat mudah. Kalau dulu misalnya orang mau menyelesaikan skripsinya, tesisnya, disertasinya, itu orang harus mencari buku di perpustakaan ya. Jadi orang harus mencari di perpustakaan ini, kalau misalnya tidak ada di sini, dia harus ke perpustakaan kampus sebelah, kalau tidak ada lagi, mereka harus ke toko buku, kalau tidak ada lagi, mereka harus ke toko buku yang lain. Itu ribet. Itu peradaban dulu-dulu ya. Tapi zaman sekarang dengan kemajuan teknologi itu sangat mudah. Jadi orang sekarang kalau mau kerja skripsi itu mereka tinggal cari di internet, mereka cari tinggal cari judulnya. Mau kerja tugasnya tinggal kalau dibilang mahasiswa sekarang itu tinggal copy paste daripada di internet, tinggal disalin ke tugas mereka. Dan itu memang sah-sah saja ya, karena memang kemajuan teknologi itu kan memang mendukung salah satunya di dunia pendidikan. Jadi hal semacam itu memang wajar, karena kalau kita tidak melakukan hal semacam itu kita istilahnya tertinggal dari peradaban global, dan orang-orang luar negeri itu sudah melakukannya jauh-jauh hari ya. Dan kita memang kalau mau mengikuti kemajuan teknologi didasarkan pada peradaban global, itu salah satunya seperti itu. Kalau kita mau mencari jurnal-jurnal terkait dengan tugas-tugas kita, terkait dengan skripsi kita, itu kita tinggal buka di internet dan lain sebagainya ya. Kita mau misalnya apalagi mau bimbingan, mau selesai, kalau mau konsultasi dengan dosen kita, itu kan tinggal kita chat. Kalau misalnya zaman sekarang karena COVID sedang berlangsung, orang tidak perlu lagi ke kampus untuk konsultasi dengan dosennya, tetapi mereka cukup chat di rumah bahwa saya kesusahan di sini Pak, bisa bantu di sini, di bagian sini, dan otomatis dosennya bisa membahas hal tersebut ya, seperti itu. Kita masuk ke slide ke-8 ya. Ini masih terkait dengan dampak peradaban global. Kalau yang tadi slide ke-7 itu tentang dampak positifnya. Sekarang untuk slide ke-8 ini tentang dampak negatif dari dampak peradaban global ya. Jadi yang pertama itu mudahnya masuk budaya dari luar yang mungkin mengancam budaya bangsa. Jadi memang zaman sekarang itu budaya dari luar negeri itu sudah banyak sekali ditemukan di Indonesia. Jadi orang Indonesia itu dengan sangat-sangat mudah itu mencontoh budaya-budaya dari bangsa barat ya. Misalnya dari apa? Misalnya dari budaya TikTok ya. Itu kan TikTok itu banyak dari yang memperagakannya atau yang melakukan hal tersebut itu salah satunya banyak dari luar negeri, banyak dari bangsa-bangsa barat. Dan kalau misalnya mereka melakukan hal semacam itu dan orang-orang di Asia, terutama di Indonesia itu tertarik dengan hal tersebut, mereka menyukai hal tersebut, maka mereka mencontoh hal tersebut. Itu memang salah satu pintu masuk dari budaya luar negeri yang mau mengikis budaya bangsa kita, salah satunya itu. Kemudian apalagi budaya cara berpakaian ya. Kalau kita mungkin budaya di Indonesia yang secara Islami itu kita kalau wanita-wanita atau perempuan menggunakan pakaian yang Islami, tetapi karena dia sering menonton
yang budaya-budaya dari bangsa barat, maka dia mulai mencontoh daripada budaya tersebut, dan itu memang salah satu yang dikhawatirkan pada bangsa kita, ya. Itu salah satunya, tentang budaya bangsa yang mulai mengikis budaya bangsa kita sendiri, ya. Kemudian apalagi yang kedua, eksploitasi alam dan sumber daya lainnya. Jadi eksploitasi alam dengan mudahnya itu orang-orang mengambil keuntungan dari bangsa kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya situs belanja luar negeri itu, saya katakan situsnya dari Singapura atau dari Malaysia, dan yang misalnya yang sering belanja online di situ adalah orang-orang Indonesia, maka eksploitasi alam atau sumber daya lainnya yang terkikis di situ adalah yang mengambil keuntungan banyak di situ adalah dari pihak luar negeri. Contoh lainnya misalnya tambang di Irian, ya, salah satu yang paling nyata itu adalah tambang di Irian. Kan sebenarnya itu yang punya itu adalah bangsa Indonesia, ya. Wilayah yang ditempati di tambang emas itu kan Indonesia, tetapi yang memiliki aset terbesar di situ adalah orang luar negeri, orang Amerika. Jadi yang menikmati hasilnya paling banyak itu adalah orang Amerika, ya. Dan itu memang dampak yang paling nyata bahwa ada eksploitasi besar-besaran dari sumber daya Indonesia, ya. Apalagi misalnya ada kapal dari luar negeri untuk yang berlayar di Indonesia, dan pemerintah Indonesia memberikan izin untuk melakukan hal tersebut. Misalnya dia menangkap ikan dalam skala besaran menggunakan pukat yang sangat besar, dan kemudian hasilnya itu dibawa ke luar negeri. Itu lagi salah satunya merugikan lagi bangsa Indonesia, dan hal semacam itu memang dampak peradaban global, ya. Kemudian yang ketiga, munculnya gaya hidup konsumerisme, ya. Jadi munculnya gaya hidup dari bangsa Indonesia. Kalau mungkin sebelumnya pada peradaban sebelumnya, karena belum adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, orang-orang untuk mau belanja online itu kan belum ada fasilitasnya dulu. Jadi untuk mau belanja mereka harus ke pasar, ke mall dan lain sebagainya. Jadi mereka terbatas di tempat itu, di pasar atau di mall dan lain sebagainya. Tetapi dengan kemajuan teknologi dan komunikasi sekarang, orang-orang dengan sangat mudah itu mau belanja apa saja yang mereka inginkan, dan mereka cukup pesan di rumah. Misalnya barangnya mau dikirim dari luar negeri, dan dalam beberapa hari barangnya datang, dan itu memang salah satu dampak negatif, ya. Dia bisa masuk dampak positif dan bisa juga masuk dampak negatif. Ketika dia masuk dampak negatif itu ketika budaya konsumerisme Indonesia itu mulai berlebihan. Dalam hal ini, apa yang tidak dibutuhkan tetapi karena menarik bagi orang tersebut langsung dibeli saja, ya. Jadi sebenarnya dia tidak butuhkan barang itu, tetapi karena dia menarik atau karena ada potongan harga, dia lihat dari situs tersebut, maka dia belanja dari luar negeri, dan yang paling untung di situ adalah produsen daripada barang tersebut di luar negeri, ya. Itu salah satunya. Nah, kemudian yang keempat itu terjadinya dehumanisasi. Jadi dehumanisasi di sini dengan adanya kemajuan teknologi, terutama di negara-negara barat, ya, negara-negara yang sudah maju, misalnya Jepang, Korea, Amerika dan lain sebagainya, untuk melayani pelanggan di suatu, misalnya di restoran itu, mereka sudah jarang menggunakan, jadi bukan manusia lagi yang melayani, tetapi yang melayani di situ adalah robot, ya. Mengapa mereka menggunakan robot? Karena lebih murah, katanya lebih murah dibandingkan dengan harus menggaji karyawan, dan lebih efisien karena robot itu kan beda dengan manusia. Kalau manusia misalnya waktu untuk bekerja karena dia over workingnya, jadi dia kelebihan kerja, bisa saja ada salah-salah. Tetapi kalau robot kan memang diprogram untuk untuk melakukan hal tersebut dalam waktu yang cukup lama, dan itu memang dikatakan oleh mereka lebih efisien dan lebih murah, ya, lebih murah. Dan memang hal seperti itu tidak bisa dipungkiri, ya. Jadi kedepannya untuk budaya-budaya kedepannya dan peradaban kedepannya itu bisa saja di suatu restoran yang melayani pembeli, tidak ada lagi manusia di situ, hanya ada robot yang melayani pembeli di situ, hanya melayani customer di situ, dan itu memang salah satu dampak peradaban global. Jadi banyak sekarang warga yang
kerjanya di perusahaan di restoran untuk melayani pelanggan, tetapi karena digantikan oleh robot, jadi mereka di PHK ya. Jadi mereka kehilangan pekerjaan karena ada robot, ada hasil buah karya manusia dari kemajuan teknologi yang mencoba menggantikan peran manusia di situ. Salah satunya itu tadi. Oke, kita masuk ke slide ke-9 ya. Ini masih terkait dengan dampak peradaban global. Jadi kalau kalian lihat pada slide bahwa kemajuan teknologi dan komunikasi terkait dengan peradaban global itu memunculkan dua sisi. Jadi bisa saja dia bersifat positif dan bisa saja bersifat negatif, dan bisa juga sebagai peluang, bisa juga sebagai ancaman ya. Jadi bisa sebagai peluang dan ancaman. Nah, hal semacam ini itu sebenarnya tergantung kita bagaimana kita memaknai dan menyikapinya secara baik dan bijaksana. Jadi kalau kalian memaknai secara bijaksana kemudian menyikapinya secara baik, maka otomatis budaya peradaban global tadi itu bukan ancamannya yang kalian ambil nanti. Jadi bukan efek negatifnya yang kalian ambil, tetapi bagaimana peluang atau tantangan serta efek positif dari hal tersebut yang kalian ambil. Contohnya tadi seperti apa? Misalnya tadi kan salah satu contoh yang efek negatifnya itu tadi kan munculnya gaya hidup konsumerisme ya. Jadi pada slide ke-9 tadi itu tentang efek negatifnya, jadi munculnya gaya hidup konsumerisme. Hal semacam itu untuk peradaban global bisa saja dia bersifat positif, bisa saja bersifat negatif. Ketika bersifat positif, ketika ada seseorang yang membeli barang dari luar negeri dan dia memang butuh barang tersebut, dia menginginkan barang tersebut dan dia butuh, maka hal tersebut menjadi positif. Nah, hal tersebut itu bisa menjadi negatif atau ancaman ketika barang tersebut yang mau dibeli itu sebenarnya dia tidak butuhkan. Dia cuma tertarik akan barang tersebut karena dia lihat bagus serta ada potongan harga, jadi ada diskon di barang tersebut. Itu sudah menjadi negatif ya. Jadi kalau kita sebagai warga Indonesia, terutama nanti kalian sebagai mahasiswa, kalau kalian mau membeli barang dari luar negeri menggunakan situs-situs tertentu ya, kalian harus bijak ya. Jadi kalian harus bijak serta menyingkapinya dengan baik. Kalau kalian misalnya memang butuh barang tersebut, oke lah kalian beli. Tetapi kalau kalian memang cuma karena tergiur potongan harganya yang sampai 70%, 90%, kalian beli barang tersebut tetapi sebenarnya kalian tidak butuh ya, itu sudah menjadi dampak negatif dari peradaban global, dampak negatif bagi diri kalian sendiri ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke slide ke-10 ya, slide terakhir. Ini masih terkait dengan dampak peradaban global. Jadi kalau kalian lihat pada slide-nya bahwa bukan hanya berbicara mengenai perekonomian saja, tetapi peradaban global ini itu menyentuh nilai-nilai, budaya, norma, etika yang ada dalam sistem lokal. Dan dengan bentuk proses globalisasi melalui teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, maka percepatan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi intinya bahwa peradaban global ini itu sangat mempengaruhi semua sektor wilayah. Semua sektor wilayah, terutama kita dalam sektor pendidikan, itu peradaban global sangat-sangat berpengaruh. Contoh kecilnya, kalau tadi kalian mau ke kampus ya, kalau ke kampus mau konsultasi dengan dosen kalian, misalnya kalau kalian mau menyusun skripsi, kemudian kalian harus ke kampus untuk berkonsultasi dengan dosen kalian. Itu berlakunya itu, peradabannya itu dari dulu seperti itu. Tetapi dengan kemajuan teknologi dan informasi sekarang, kalian cukup di rumah saja, kemudian kalian chat dosen kalian, dan dosen kalian pun cuma di rumah, karena zaman saat sekarang ini kan COVID-19 sedang berlangsung ya. Jadi kalian dengan dosen kalian berjauhan, maka dampak peradaban global ini salah satunya tadi ini, pembelajaran jarak jauh, kemudian konsultasi dengan dosen terkait dengan skripsi kalian itu berjalan. Itu salah satunya memang dampak dari peradaban global ya. Dan itu memang hampir mempengaruhi semua sektor wilayah, hampir semua sektor wilayah ya, seperti itu.